Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, mari kita memulai permenungan kita di pagi hari ini dengan menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Marilah berdoa. Allah Bapa pencipta kehidupan, Engkau memanggil kami menjadi pelaksana sabda yang gigih dan tekun. Ajarilah kami menempa diri menjadi pribadi yang tangguh, mengutamakan sabdamu lebih dari segala sesuatu yang fana di dunia ini. Maka ya Tuhan, kami mohon kepadamu, utuslah Roh Kudus-Mu menerangi hati dan budi kami, agar kami mampu mendengarkan dengan setia sabdamu, dan juga mampu dengan berani pergi mewartakannya kepada sesama kami. Biarlah namamu selalu dimuliakan. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari kita siapkan hati mendengarkan sabda Tuhan. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus bersabda, "Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kalian orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih, adas manis dan jintan kalian bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kalian abaikan, yaitu keadilan, belas kasih, dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan, tetapi yang lain jangan diabaikan. Hai kalian pemimpin-pemimpin buta, nyamuk kalian tepiskan dari minumanmu, tetapi unta di dalamnya kalian telan. Celakalah kalian, hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kalian orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggan kalian bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Hai orang-orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih." Demikian sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi untuk kita semua. Seorang Thomas Merton pernah berkata, "Kita tidak berdamai dengan orang lain karena kita tidak berdamai dengan diri sendiri. Kita tidak berdamai dengan diri sendiri karena kita tidak berdamai dengan Allah." Sangat menarik untuk kita renungkan. Allah sebenarnya menjadi yang utama dalam kehidupan kita. Karena apa? Allah dengan kasih yang luar biasa hadir, memimpin, dan mengarahkan hidup kita. Dalam bacaan Injil yang barusan kita dengar, isi dari hukum Taurat yang paling mendasar, yang paling utama sebenarnya adalah keadilan, belas kasih, dan kesetiaan. Yesus mengingatkan agar orang-orang tidak menjadi munafik. Kita semua yang percaya kepadanya tidak menjadi pribadi yang munafik. Hendaklah memiliki hati yang bersih,
hati yang suci murni. Karena itu kita mesti peduli dengan yang lain. Jangan hanya memperhatikan, mengutamakan diri sendiri dan mengabaikan yang lain. Kenapa? Karena kasih Allah utuh untuk semua orang, untuk semua umat yang percaya kepadanya. Belas kasih dan cintanya mengalir kepada semua orang. Karena itu cinta yang sama juga, keadilan, kebenaran, kasih, kesetiaan, kedamaian, kiranya mampu kita bagikan kepada sesama kita. Jangan sampai kita abaikan orang-orang yang membutuhkan belas kasih Tuhan lewat kita. Kita adalah penyalur berkat Tuhan kepada sesama kita. Dan karena itu, menjadi penyalur rahmat Allah, hendaknya terlebih dahulu dalam diri kita harus bersih, harus suci, sehingga kita dalam hidup kita ini tidak memilih dan memilah. Kita tampil menjadi pribadi yang penuh belas kasih seperti Tuhan Allah, supaya merangkul dengan tangan yang bersih, dengan tangan yang suci, membawa, mengantar semua orang kepada Allah, sang sumber keselamatan kita. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, kita memohon rahmat Tuhan, agar Tuhan senantiasa ada dan tinggal bersama-sama dengan kita, dan kita juga menjadi penyalur berkat-Nya, merangkul dan mengarahkan semua orang kepada Tuhan sebagai sumber keselamatan kita. Kemudian kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Mulia, Engkau mengajarkan kepada kami jalan menuju hidup abadi melalui keadilan, kedamaian, belas kasih, dan kesetiaan kepada kebenaran sejati, yaitu Yesus Kristus, sang sumber keselamatan kami. Semoga kami tetap tekun dan setia melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih kepadamu ya Tuhan, Engkau sudah hadir saat ini bersama-sama dengan kami. Maka ya Tuhan, kami mohon kepadamu, hadirlah dan berjalan bersama kami, memimpin kami kepada kebenaran yang sejati. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Kita sekalian seluruh hidup dan pekerjaan kita senantiasa dilindung, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin.